Assalamualaikum bunda-bunda semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Malam ini sesuai janji ya bun, aku pengen bikin kunyit asem. Nah tapi kunyit asem di sini ala aku aja ya bun, jadi nggak semua ingredientsnya itu sama. Kayak jahenya aku lebih banyak karena memang sesuai request suami, jahenya yang mau yang lebih banyak. Ini di sini ada jahe merah, jahe emprit, sama jahe yang kayak buat bumbu dapur gitu, sama kunyitnya cuman 1 ruas aja, sama serehnya agak dibanyakin. Kalau serehnya dibanyakin karena aku juga pengennya bau-bau sereh gitu kan, kalau bau-bau serehnya lebih tajam tuh kayaknya enak ya, wangi gitu. Sebelum proses pemasakannya, pertama serehnya itu kita potong-potong dulu ya bun, potong-potong kecil karena ini biar memudahkan saat perebusannya. Jadi kalau fungsinya dipotong-potong ini, kalau menurut aku ya bun, itu lebih cepat mateng gitu loh. Ada juga kan yang bikin jamu atau kunyit asem itu nggak direbus, langsung di blender aja, habis di blender baru direbus. Kalau menurut aku itu apa ya, rasanya itu masih ada getir-getir lamunya gitu loh. Beda kalau kita rebus dulu nih mentahnya, direbus dulu, baru kalau udah direbus didiemin dulu sebentar, baru di blender. Nanti deh step-stepnya ada kok ya bun. Nah udah motong-motong serehnya tadi, selanjutnya kita motong-motong jahenya ya. Oh ya, ini jahenya nggak aku kupas ya bun, karena bener-bener udah aku bersihin, udah aku sikat, udah aku pokoknya sih selera ya bun. Mau dikupas kulitnya boleh, enggak juga nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya. Kenapa aku nggak ngupas? Karena pertama susah ngupas kulit kayak jahe yang melengkung-melengkung gitu, tapi yang penting kita nyucinya bersih aja gitu. Jahenya juga sama, dipotong-potong kecil-kecil karena biar apa ya, matangnya tuh kayak sampai ke dalam-dalam gitu loh. Kalau masih bongkah-bongkahan gitu tuh kalau menurut aku kurang gitu. Tapi balik lagi ya bun, sesuai selera, dan ini kunyit asem ini ala aku aja gitu. Maaf ya bun kalau misal ini gambarnya itu gelap terang, maaf ya, karena memang aku belum pinter banget, belum jago banget buat ngeditnya gimana gitu. Jadi ini pakai yang ada aja, aplikasi yang ada aja gitu. Terus kita tambahkan air ya bun, airnya sih secukupnya aja ya, seperlunya aja, soalnya ini kan air buat ngerebus aja ya. Nah nanti kalau udah di blender itu pasti akan membutuhkan air yang lebih banyak lagi. Tuh, direbus sampai mendidih, ditunggu aja ya bun. Oh ya, nah ini udah mulai mendidih ya. Setelah mendidih, pastikan mendidih dulu ya bun, tapi jangan langsung di blender ya. Kalau menurut aku jangan langsung di blender, didiemin dulu sampai anget-anget gitu. Setelah udah anget-anget baru di blender gitu. Oh ya, aku tadi mau pengen cerita ya, siapa nih bunda-bunda yang di sini waktu zamannya covid beberapa tahun yang lalu ya suka bikin empon-empon. Aku sering bikin nih bun empon-empon kayak gini karena kayaknya penting banget ya waktu zamannya covid beberapa tahun yang lalu ya.
Masya Allah banget ya kemarin itu ya, COVID itu ya, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu, apa-apa serba terbatas, dibatasin gitu. Nah sesudah anget nih ya bun ya, udah nggak panas lagi, di blender aja ya, menurut aku sih di blender, jangan dipakai chopper. Kalau chopper itu kan masih apa ya, nggak halus ya, nggak halus gitu kalau menurut aku kalau pakai chopper. Tapi kalau pakai blender dia kan masih ngebubur gitu loh, halus gitu, kayak bikin bumbu aja gitu. Ini blender warnanya berubah karena memang sering buat blender ya. Nah setelah di blender dimasukkan ke baskom dulu ya, jangan langsung dimasak bun, dimasukkan ke baskom dulu, semuanya di blender dulu. Yang jatuh itu diambil lagi ya bun, nggak apa-apa, tangan aku bersih ya, tangan aku udah cuci tangan, udah bersih. Di blender aja semuanya sampai bener-bener habis halus. Nah ini udah semua ya bun, udah di baskom semuanya, udah dijadiin satu, terus tinggal ditambahin air. Aduh maaf nggak kelihatan ya, ntar dulu nyiramnya sebelah sini. Nah itu kita kasih air lagi, kasih airnya kira-kira aja ya, seperlunya aja, pokoknya sekiranya aja lah, karena memang ini ala aku aja ya bun. Ini pun jadinya rasanya masih pedes, berasa serahnya banget. Nah setelah itu, nah kalau udah di blender begitu ya bun, dikasih air, kalau saran aku sih jangan langsung direbus sama sari-sarinya gitu ya, mendingan disaring dulu sampai bersih, sampai habis, baru kalau udah semuanya baru dimasukin kayak gula Jawa, daun pandan, terserah sih mau dikasih daun pandan boleh, enggak juga nggak apa-apa, selera, menurut selera. Tapi kalau aku lebih suka dikasih daun pandan. Nah ini kita saring aja sampai selesai ya bun, disaring sampai selesai. Misal saringan kedua misal mau dikasih air lagi juga boleh, tapi aku enggak ya. Nah ini si saringan yang kan, berarti ini saringan pertama yang di mangkok itu kan, misal mau dikasih air lagi berarti saringan kedua, kayak kelapa aja gitu bun, kalau kita lagi meres kelapa gitu. Tapi biasanya nggak pernah meres kelapa sendiri ya, langsung di abang-abangnya. Tapi kalau ini aku enggak ya, pakai saringan yang pertama aja. Ini dilakukan sampai selesai ya bun. Terus maaf ya kalau audionya itu ada suara-suara anak cowok, itu suara anak aku ya bun, dia juga lagi main game. Jadi mohon maaf ya kalau misal dalam video ini memang agak berantakan, tapi mudah-mudahan video bikin kunyit asam ini bermanfaat ya bun. Nah setelah semuanya udah disaring, ini kan warnanya kuning ya bun ya, kuning. Terus habis itu kita masukin daun pandan. Daun pandannya selera sih, mau 2 boleh, mau 1 boleh, mau 3 boleh. Nah semuanya udah ya bun ya, nyalain api, dimasak sampai mendidih. Terus kita kasih gula Jawa, ini saya pakai gula Jawa 2 macam ya bun,
ada yang warna kuning sama yang warna coklat banget, dan jumlah gula jawanya itu selera. Pokoknya semua kembali ke selera. Ini saya cuman pengen share cara membuat kunyit asem ala saya ya bun, tapi menurut aku ini udah cukup buat menghangatkan tubuh kalau pas saat hujan. Sama misalkan kita biasanya ada datang bulan ya bun ya, itu bisa juga cukup membantu sih. Terus saya tambahkan juga gula batu, terserah sih mau ditambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa juga dikasih garam. Pasti bunda-bunda kalau misal itu apa ya, kebanyakan nggak yang dikasih garam ya, mungkin belum tahu sih harus dikasih garam ya bun, karena rasanya itu beda antara dikasih garam sama enggak dikasih garam. Nah ini nanti dimasak sampai matang, sampai mendidih ya bun. Nah ini udah mulai mendidih ya. Nah ini udah mulai mendidih ya bun, biar kelihatan udah mendidih, gulanya juga udah pada cair. Nah kalau pas mau menyajikan itu pakai saringan lagi boleh, enggak juga nggak apa-apa, tapi saya lebih seretnya pakai saringan yang tadi itu. Tapi sebenarnya udah nggak ada ampas-ampasnya sih, tinggal ditaruh di gelas, disajikan di gelas, udah bisa gitu. Nah ini juga warnanya udah mulai berubah ya bun, udah mulai agak kecoklatan gitu karena warna gula jawa tadi. Nah ini udah siap buat diminum ya bun. Nah kan ini tadi kunyit asem ya, sebenarnya jeruk nipis atau asemnya itu saya pisah bun, tapi saya nggak pakainya kunyit asem ya, pakainya jeruk nipis aja diperes. Rasanya sama kok bun, kayak kunyit asem gitu, cuman kalau ini pakai jeruk nipis. Nah ini berhubung yang mau minum itu suami, jadi nggak pakai kunyit asem, sesuai komposisi tadi aja gitu. Tapi kalau misal mau aku yang minum, ditambahin jeruk nipis aja, dipersin jeruk nipis begitu. Selamat menikmati, rasanya dijamin enak, bisa melegakan tenggorokan dan menghangatkan tubuh.